Malam para Bakta yang terkasih, selamat datang di Media Sai Indonesia. Episode terbaru dari Kamis bersama Sai. Saya Bangna yang akan menemani Anda pada episode hari ini. Di bulan Oktober yang penuh harapan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering kali salah artikan oleh banyak orang. Kita akan membahas secara mendalam mengenai topik karma yang dijelaskan oleh Baba. Banyak yang beranggapan bahwa karma adalah hanya yang buruk saja. Contohnya nih, suatu ketika ada teman yang mengambil makanan yang sedang Anda makan. Lalu makanan tersebut jatuh. Mungkin Anda akan berkata, karma tuh karena kamu mengambil makanan saya, jadi jatuh kan? Nah, apakah seperti itu sesungguhnya yang dimaksud dengan karma? Ataukah ada penjelasan lain? Daripada kita bertanya-tanya terus, langsung saja kita saksikan penjelasan tentang karma di video berikut yang akan dilanjutkan oleh Wacana Bhagwan di segmen Sai Lentera. Selamat menyaksikan! Apa itu karma? Karma adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia sampai kematian membebaskan mereka dari penjara badan ini. Manusia tidak bisa hidup sesaat pun tanpa melakukan karma. Bahkan ketika dia tidur, proses bernafasnya menjadi karmanya. Karma adalah penyebab manusia terikat pada siklus kelahiran dan kematian. Manusia diberikan anugerah kehidupan untuk menyelesaikan konsekuensi dari karma sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan sekarang. Manusia tidak bisa dibebaskan sampai dan kecuali dia telah menyelesaikan dan membersihkan semua efek dari karma masa lalu dan masa sekarang dan membawa keseimbangan karma menjadi nol. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna dengan jelas menyatakan tentang teori karma. Beliau dengan berhati-hati menyatakan, lakukan tindakan, tapi jangan berharap akan hasil apapun. Beliau lebih jauh menegaskan, persembahkan semua tindakan kepadaku. Bhagwan Sri Satya Sai Baba juga menyatakan hal yang sama. Namun dengan sedikit berbeda, beliau berkata, dengan melakukan tindakan apapun itu, engkau mungkin memiliki keinginan, tetapi keinginan itu harus menemukan Tuhan untuk menyadari dan mengetahui bahwa engkau adalah Tuhan. Beliau lebih lanjut membimbing kita dengan memberitahu kita bahwa apapun yang kita lakukan dan dalam kapasitas apapun, kita harus ingat bahwa itu adalah tindakan Tuhan dan didedikasikan dan dilakukan semua kepada Tuhan. Apapun hasilnya, dengan senang hati kita akan terima. Dengan perasaan demikian, kita tidak akan terikat oleh sebab dan akibat dari hukum karma. Baba akan mengambil semuanya dan membebaskan kita serta membantu kita maju menuju pembebasan. Didampingi oleh suami Karunyananda, Bhagwan Sri Satya Sai Baba pernah pergi ke Dharmakshetra di Mumbai. Beliau tinggal di apartemen di lantai atas, sementara Karunyananda diberi kamar yang terletak di lantai dasar, tepat di bawah kamar Baba. Sejumlah tokoh terkemuka Mumbai datang untuk menemui Bhagwan. Tangga yang mereka gunakan bersebelahan dengan ruang lantai dasar, dan agar tidak terganggu, Karunyananda mengunci pintunya dari dalam. Saat dia melihat keluar dari jendela, dia melihat pemandangan yang sangat mengganggu. Tepat di luar tembok kompleks, beberapa anak berlomba-lomba dengan anjing liar mengambil remah-remah makanan dari piring daun yang dibuang.
Pemandangan itu membuatnya terkejut sekaligus sedih. Ini adalah zaman ketika Tuhan sendiri telah berinkarnasi di bumi ini dan sedang bergerak dalam badan fisik di antara manusia. Terlebih lagi pada hari itu juga, beliau hadir tepat di gedung itu. Bukanlah ironis, manusia harus bersaing dengan anjing jalanan karena merebut beberapa remah makanan yang dibuang. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, ada sentuhan lembut di bahunya. Dia berbalik dan menemukan Sri Satya Sai Baba tersenyum dan menatap matanya. Karuniananda menjadi bingung dan berkata, "Suami, saya mengunci pintu dari dalam. Bagaimana engkau bisa memasuki ruangan?" Baba berkata, "Jika aku ingin masuk, dapatkah kunci menghalangi jalanku? Aku datang untuk mengajak kamu makan." Kemudian Karuniananda memberitahu bahwa Baba tentang apa yang mengganggu pikirannya. "Suami, saya merasa terganggu oleh sedikit keraguan. Engkau adalah Tuhan yang berinkarnasi dan sekarang hadir di sini secara jasmani. Namun lihat di sana, di balik tembok, anak-anak bersaing dengan anjing jalanan mengambil remah-remah makanan dari sampah. Bagaimana ini bisa terjadi, suami?" Bhagwan menjelaskan dengan sabar. Mereka telah meremehkan makanan di atas meja yang penuh dengan segala jenis. Makanan mewah, makanan sedikit dari piring ini dan sedikit dari piring itu. Mereka membuang makanan lebih banyak dari yang mereka makan, membuang makanan yang berharga. Dalam kelahiran ini, mereka memungut makanan yang telah mereka buang di kelahiran sebelumnya. Dengan begitu, sembrono ketumpukan sampah. Bhagwan Sri Satya Sai Baba berkata, Tuhan itu dapat diibaratkan seperti tukang pos yang mengeluarkan dari tasnya surat demi surat dan menyerahkan masing-masing ke alamat yang sesuai. Seseorang di satu rumah membaca surat mereka dan bersorak dalam kegembiraan. Sedangkan yang lain menderita kesegasaran dengan apa yang diterimanya. Adapun tukang pos, dia tidak peduli dengan isi surat yang dia kirimkan. Perannya hanyalah mengirimkan setiap surat ke penerima yang benar. Tuhan juga melakukan hal yang sama. ప్రేమ స్వరూపులారా, साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Kondisi hidup kita ditentukan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita diatur oleh tindakan kita. Kebiasaan menentukan perilaku, dan perilaku menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagaimana kita bertindak. Baik dan buruk dalam hidup ditentukan oleh sifat dari tindakan kita. Pernyataan "aku yang melakukan", "aku yang mengalami", dan "aku yang menikmati" adalah tanda egoisme. Hal baik maupun buruk merupakan hasil dari tindakan seseorang, meskipun orang tersebut menyadari konsekuensinya atau tidak dari tindakan tersebut. Setelah berakhirnya perang Mahabharata, Krishna mendekati Dharmaraja dan berkata, "Dharmaraja, perang telah usai.
engkau telah menang. Engkau sekarang harus dinobatkan sebagai raja. Dharmaraja tidak menerima nasihat Krishna. Dia berkata, apakah aku membunuh begitu banyak saudara dan teman-temanku hanya untuk menerima mahkota ini? Demi siapa aku harus menjadi penguasa? Aku membunuh banyak saudaraku dan juga bertanggung jawab atas kematian banyak orang lainnya. Atas siapa harus aku menguasa? Sukacita apa yang dapat kuperoleh dari pemerintahan semacam itu? Aku tidak berguna untuk kerajaan dan tidak ingin dinobatkan sebagai raja. Dengan cara ini, Dharmaraja memohon kepada Krishna dan tidak akan menyetujui penobatannya sebagai raja. Krishna sadar tidak ada gunanya berdebat dengan Dharmaraja. Cara Tuhan bekerja sangat misterius. Dalam segala hal yang beliau lakukan, beliau memberikan contoh pada dunia. Tidak ada tindakan Tuhan yang tanpa tujuan, meskipun maknanya mungkin tidak jelas. Ketika Tuhan datang dalam wujud manusia, kedekatan dengan Tuhan dapat menyembunyikan makna sepenuhnya dari perkataan atau tindakannya. Krishna berpikir Dharmaraja akan lebih menerima nasihat jika nasihat tersebut datang dari seorang tetua yang terhormat seperti Bhisma. Maka beliau membawa Dharmaraja kepada cucu Pandawa yang sedang terbaring di atas ranjang anak panah. Krishna tahu bahwa Dharmaraja akan mendengarkan nasihat bijak Bhisma. Jika Bhisma menasihati dan mendorong Dharmaraja untuk menjalani penobatan dan menerima beban kerajaan, Krishna merasa bahwa Dharmaraja tidak akan menolak. Jadi, setelah meninggalkan Dharmaraja bersama Bhisma, Krishna pun pergi. Bhisma memandang Dharmaraja dengan berlinangan air mata sambil berkata, Dharmaraja, maukah engkau dengan sepenuh hati menghormati kata-kataku? Dharmaraja memegang tangan kakeknya dan dengan hormat berjanji bahwa dia tidak pernah melanggar perintah Bhisma di masa lalu dan tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Bhisma kemudian berkata, Dharmaraja, sebelum perang engkau mengandalkan Krishna dan menganggapnya sebagai mentormu. Dia yang engkau hormati sebagai mentor sebelum tujuanmu diwujudkan dan layak mendapat perhatian yang sama setelah tujuanmu tercapai. Tidaklah layak bagimu untuk mengabaikan nasihat Krishna sekarang. Engkau memandangnya hanya sebagai seorang saudara. Krishna adalah penjelmaan Tuhan. Tidak diragukan lagi, Krishna adalah saudara dan teman bagimu. Tetapi engkau tidak memiliki konsepsi atau gambaran tentang kekuatannya. Melihat dunia secara eksternal, engkau membuang-buang waktu. Lihatlah ke dalam dan lihatlah kebenaran. Demikian Bhisma menasihati Dharmaraja. Dharmaraja menjawab, Kakek, aku tahu betul segala cinta kasih yang engkau berikan kepada kami ketika kami tidak lagi memiliki ayah. Engkau merawat kami dengan perhatian yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh seorang ayah. Tapi kami berperang melawanmu dan menjatuhkanmu. Kami menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan guru Dronacharya. Kami membunuh sanak saudara dan teman-teman dalam perang. Setelah semua itu, kegembiraan apa yang bisa aku peroleh dengan naik tata? Tolong selamatkan aku dari aib penobatan ini. Dharmaraja memohon dengan memelas kepada Bhisma. Ikatan karma dan waktu. Bhisma tersenyum pada Dharmaraja dan berkata, dunia ini terikat oleh karma. Dharmaraja, engkau sangat ahli dalam kitab suci. Meskipun demikian, engkau berbicara tentang membunuh begitu banyak orang. Siapa yang terbunuh dan siapa pembunuhnya? Engkau tidak memiliki kekuatan untuk membunuh atau membuat orang lain membunuh. Membunuh dan terbunuh adalah konsekuensi dari karma masa lalu. Karma bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Izinkan aku mengilustrasikan ini dengan kita tidak menyadari konsekuensinya dari tindakan kita saat kita melakukannya.
Kita berduka atas malapetaka ketika itu terjadi. Di balik setiap peristiwa, baik atau buruk, tindakan adalah penyebabnya. Dan Raja, orang-orang membicarakan tentang Yama, dewa kematian. Dia datang dalam bentuk yang tak terhitung banyaknya untuk mencabut kehidupan pada waktu yang ditentukan. Yama disebut waktu atau takdir, Dharma Raja. Karma bertanggung jawab atas segalanya. Bagaimana mungkin engkau tidak dapat melihat hal ini, sementara seorang wanita sederhana biasa saja menyadari hal ini dengan begitu jelas? Engkau memahami semua sastra dan tahu apa yang salah. Engkau tahu bahwa judi adalah salah satu dari 5 dosa besar. Engkau gagal menahan godaan dan malah bermain dadu, dan sebagai akibatnya harus menanggung kesulitan yang tak terhitung banyaknya, termasuk tinggal di hutan dalam pengasingan bersama keluargamu. Bukankah semua cobaan berat yang engkau alami itu adalah akibat dari tindakanmu? Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari konsekuensi perbuatan yang dilakukannya. Dengan rahmat Tuhan, hasilnya bisa diatasi. Tetapi jika seseorang melanggar perintah Tuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dengan melawan perintah Krishna, engkau tidak akan menyelamatkan dirimu dari konsekuensi tindakanmu, pungkas Bhisma. Akhirnya, Bhisma menasihati Dharma Raja dengan kata-kata ini. Kehendak Tuhan adalah dasar dari semua tindakan. Tuhan dapat membatalkan konsekuensi dari tindakan ini atau menyediakan sarana penebusan bagi mereka. Karenanya, tugasmu adalah menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Jika engkau bertindak sebaliknya, engkau akan merusak hidupmu sendiri. Tunduklah pada perintah Krishna dan terima dirimu dimahkotai. Dharma Raja, bagaimanapun terus dihantui keraguan tentang bagaimana hukum karma bekerja. Apakah kematian bocah lelaki karena gigitan ular kobra merupakan keputusan takdir? Bhisma meyakinkan Dharma Raja, Tuhan memberikan buah dari setiap perbuatan menurut keadaan setiap orang, dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, melalui cara apapun. Semua hasil mengikuti tindakan. Kaurawa yang jahat, meskipun mereka tahu prinsip-prinsip moralitas dan keadilan, membuat Pandawa yang mulia mengalami kesulitan dan cobaan yang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya seluruh klan mereka dihancurkan. Karena Tuhan ada di pihak mereka, Pandawa menang. Oleh karena itu, Bhisma menasihati Pandawa untuk tidak mengabaikan nasihat Krishna pada saat mereka berhasil. Tidak mudah untuk menjelaskan dalam bentuk apa dan dengan cara bagaimana karma mengikuti seseorang. Seekor sapi yang merasa bangga dengan tanduk dan ukuran tubuhnya harus mendapati dirinya dikendalikan oleh tali melalui lubang hidungnya karena karmanya. Oleh karena itu, seseorang harus menanggung masalah apapun yang datang, menerima masalah itu sebagai konsekuensi dari tindakan di masa lalu. Tapi efeknya bisa dikurangi atau dihilangkan dengan mendapatkan rahmat Tuhan. Orang-orang zaman sekarang tidak memandang sesuatu dengan cara ini, menganggap orang lain sebagai penyebab kemalangan mereka, dan mereka cenderung melecehkan atau menyalahkan orang lain tanpa memikirkan tindakan mereka sendiri. Mereka harus menyadari kebenaran dari pepatah, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Keadaanmu saat ini adalah hasil dari tindakan masa lalumu. Oleh karena itu, dengan melakukan perbuatan baik di masa sekarang, engkau akan memastikan hasil yang bermanfaat di masa depan. Setiap orang harus menyadari bahwa untuk kebahagiaan atau kesedihan, untung atau rugi, tindakan kita sendirilah yang bertanggung jawab atas itu semua.
para bakta yang terkasih, karma sebenarnya adalah hasil dari perbuatan kita. Apapun jenis perbuatannya, mau itu baik atau buruk. Jika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan mengumpulkan karma yang baik. Dan jika kita melakukan hal yang buruk, maka akan buruk juga hasilnya. Hidup kita saat ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Dan perbuatan kita sekarang akan menentukan masa depan kita. Manusia tidak akan lepas dari perbuatan. Kita selalu melakukan sebuah tindakan. Lalu, apakah karma ini ada akhirnya? Bhagavan Baba sering kali mengingatkan kita dalam wacana-wacana beliau bahwa satu-satunya cara agar tidak membuat karma baru adalah dengan mempersembahkan segala perbuatan kita kepadanya dan mengingat bahwa kita hanyalah sebuah instrumen dalam panggung sandiwara yang kita sebut kehidupan. Semoga kita dapat selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya, agar kita dapat mengakhiri lingkaran kehidupan ini. Dan hanya dengan anugerah beliaulah kita dapat memperoleh kesadaran itu dan keringanan atas hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Kita telah sampai pada akhir dari episode minggu ini. Masih banyak yang akan kita bahas di minggu depan, topik yang sama yaitu karma. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Ingatlah, suami selalu mencintai Anda. Sampai jumpa. Jai Sai Ram.